Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saat ini kita telah sampai di minggu akhir tahun gerejawi yang mengingatkan kita bahwa semuanya pasti berakhir, termasuk hidup kita, termasuk harapan, termasuk cita-cita, termasuk yang ada pada kita berakhir, tidak kekal. Sehingga kita diingatkan supaya jangan bersandar kepada yang berakhir, tapi ingatlah kekekalan yang Tuhan rencanakan, janjikan buat kita, supaya kita kuat dan menang sampai akhirnya. Seperti firman Tuhan untuk kita di minggu akhir tahun gerejawi ini yang diangkat dari kitab Daniel pasal 7, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati masing-masing. Bagaimana orang-orang yang bertobat pada akhirnya? Bagaimana orang-orang yang tidak mau bertobat pada akhirnya? Jadi bagaimana nasib orang-orang yang bertobat itu?
Dan bagaimana nasib orang-orang yang tidak bertobat itu? Dua-duanya mati. Yang bertobat juga mati, yang nggak bertobat juga mati. Tetapi ada nilai bagi orang-orang yang bertobat, yaitu dia sama dengan orang-orang yang akhirnya setia. Beda dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Dia akan masuk ke dalam pengadilan atau penghukuman. Jadi kalau kita teringati minggu akhir tahun gereja ini, itu mengingatkan kita supaya ingat untuk bertahan sampai akhirnya. Saya sering katakan, karena ini peringatan. Apa nilai dari peringatan itu? Apa bukti dari peringatan itu? Jadi sewaktu di pertanggiangan penutup, pertanggiangan Lunggu, di hari Selasa dan hari Kamis. Jadi ada penutupnya ya, ada penutup di Lunggu, ada juga penutup di gereja. Jadi waktu pertanggiangan penutup di Lunggu, saya katakan, moloboi di pertanggiangan penutup Lunggu, Roma sude, ruasi. Contohnya kalau di Lunggu, di sebuah Lunggu itu ada 50 kakak, harusnya di pertanggiangan penutup itu semuanya harus datang. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang-orang yang ikut pada akhirnya. Ya. Jadi itu simbol dari bagaimana kita di akhirnya ikut. Karena banyak orang seperti itu. Awalnya dia iya, tengahnya iya, tapi di akhirnya dia tidak ikut. Jadi semua tertawa. Jadi bagaimana amang orang yang nggak datang setahun, di akhirnya dia ikut? Ya dia ikut juga, saya bilang. Kan begitu. Kan akhirnya, bagaimana di akhir kita bisa bertahan untuk percaya. Bukan mengatakan udahlah di akhirnya aja kita datang semuanya, Mang Pendeta bilang begitu, bukan. Tapi bagaimana orang-orang yang dari awal itu bisa bertahan sampai akhirnya, tidak di tengah jalan. Itu yang diminta oleh firman Tuhan di minggu akhir tahun gereja ini. Tadi dari dua ayat yang kita baca, epistel dan juga dari kitab Daniel ini, mengingatkan pada kita supaya sampai pada akhirnya kita setia kepada Tuhan Yesus. Jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir. Jadi ini penglihatan Daniel ketika mereka terbuang Babel. Dan penglihatan itu bisa sudah terjadi, bisa masih terjadi, dan bisa akan terjadi. Jadi sudah terjadi banyak perlawanan-perlawanan orang-orang kepada orang yang percaya. Sudah pernah terjadi raja-raja yang congkak, raja-raja yang merasa dirinya Tuhan, raja-raja yang tidak mau tunduk kepada kebenaran dan juga kehendak Tuhan. Itu sudah pernah terjadi. Ada raja Babel, ada raja Media Persia, ada kerajaan Roma, ada kerajaan Yunani yang tidak percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dan saat ini juga masih banyak bangsa-bangsa yang belum percaya pada Yesus. Dan mereka hidup
Mereka hidup, mereka kaya, mereka punya anak, punya keturunan, tidak percaya pada Yesus. Masih ada saat ini. Dan nanti juga justru semakin maju zaman ini, bukan hanya tidak percaya, melawan, menentang, benci kepada Yesus. Ada. Bagaimana kita bisa setia, tidak khawatir, tidak takut, dan iman kita tetap? Karena itu sudah terjadi. Dari dulu juga sudah banyak begitu. Hari ini juga ada orang yang menentang, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang tidak tunduk kepada kehendak Allah, yang lari dari kebenaran ada. Nanti juga akan ada orang-orang yang benci terhadap kedamaian, benci terhadap kebenaran ada. Bagaimana kita? Apakah engkau akan ragu? Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang di luar dari yang kita idam-idamkan selama ini? Apa kita bisa bertahan? Justru firman ini mengingatkan kita itu semuanya bukan ukuran bagi orang yang percaya supaya dia bisa bertahan. Karena kalau itu ukuran kita, itu ukuran duniawi. Jelas, apalagi orang Batak ya, jelas ukurannya. Hamoraun, Hagabeun, Moloswarung natuluun dang sonang roha. Jadi kalau tidak ada itu bagaimana? Nggak bisa senang. Dang boy marlas di roha, nggak bisa bersuka cita. Dang boy setia. Itu ukuran duniawi. Kalau itu menjadi ukuran kita, tolak ukur iman kita, maka kita sulit untuk bertahan. Karena dunia ini tahu kelemahan kita. Sehingga Tuhan tahu untuk melawannya. Itu yang dia berikan kepada orang percaya. Daniel melihat itu. Dalam penglihatannya, dia melihat akan ada orang-orang yang menghadapi penderitaan. Akan ada orang-orang yang diuji imannya. Apakah dia taat atau masih ragu-ragu hingga saat ini. Atau dia yakin pada akhirnya orang-orang yang percaya akan diberikan kemenangan. Bukan kemenangan duniawi, karena semua akan mati. Orang percaya juga mati secara duniawi. Tapi kita menang secara iman. Karena kita percaya bahwa ada Allah yang merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun hidupmu menderita. Bangsa Israel menderita puluhan tahun. Kalau kita menderita setahun. Kalau kita menderita sehari, tahan enggak? Masih tahan sehari? Kalau seminggu masih tahan nggak menderita? Masih ya. Kalau sebulan tahan nggak? Enggak ya. Gimana kalau setahun? Bisa-bisa kita murtad nih. Terlalu lama Tuhan penderitaan ini katanya. Bangsa Israel puluhan tahun menderita. Justru kalau dikumpulkan ratusan tahun mereka menderita. Tapi intinya bukan di dunia itu. Intinya adalah supaya mereka tidak tergantung kepada dunia ini. Dalam penderitaan juga orang-orang percaya mampu untuk bersyukur memuji Tuhan. Dalam penderitaan orang-orang percaya disertai Tuhan, supaya dia tidak kalah jatuh ke dalam dosa. Kalau Daniel melihat ada 4 binatang, ini yang seram-seram ini,
yang melawan Tuhan, yang merasa kuat. Ada 4 kerajaan. Justru kerajaan yang paling akhir katanya kerajaan yang sangat kuat, mengalahkan kekuatan dunia ini. Jangan nanti begini, jangan kalau kita kalah kita merasa semuanya sudah berakhir. Banyak begitu. Banyak orang menderita, menyesal. Tuhan, kalau begini penderitaanku, untuk apa aku dilahirkan? Mendingan aku mati aja tadi waktu sebelum lahir. Itu kan pikiran dia. Banyak orang, sampai kapan Tuhan penderitaan ini? Ya penderitaan selama kamu hidup, penderitaan tidak hilang. Selama kamu mempunyai daging, selama kamu bernapas, penderitaan tetap ada. Kan Yesus Kristus berkata demikian. Hapor suhat do jambar muna di portibion. Penderitaan itu akan ada. Tapi ingatlah, itu sudah kukalahkan. Ngataluhu bain hapor suhoni. Jadi kita harus bersama dengan Tuhan Yesus untuk bisa mengalahkan itu. Kalau tidak kita kalah. Kita bisa ragu, khawatir. Tahun 2024, berapa kali Anda menderita? Kita akan masuk ini ke tahun 2025. 2024 berapa kali Anda menderita, berapa kali Anda bersyukur, berapa kali Anda yakin, berapa kali Anda ragu. Pada saat kapan Anda ragu? Pada saat kapan Anda sedih? Pada saat kapan Anda gelisah? Buah-buahaun, buah namun. Padahal itu bukan menjadi ukuran iman kita dunia ini, bukan. Supaya kita tidak kalah. Apapun itu, yang menjadi ukuran iman kita adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini dan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Kematian bukanlah akhir hidup orang yang percaya. Tapi kalau bagi orang yang tidak percaya, kematian itu ending. Kalau kita tidak, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Life must go on. Hidup harus berjalan terus. Apapun yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan supaya kita memenangkannya? Bagaimana kita mengalahkan kegelisahan tadi, kekuatan orang-orang yang jahat tadi? Kita yakin bersama dengan Tuhan akhirnya kita akan menang, walaupun mungkin di awalnya kita merasa dikalahkan, mungkin awalnya kita merasa tidak adil Tuhan, tapi di akhirnya kita akan diingatkan bahwa kemenangan orang-orang percaya adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang harus kita ingat supaya kita tidak kalah. Kemenangan orang-orang yang percaya adalah seperti yang kita nyanyikan tadi. Rumahku di mana? Ini ada jabuta. Tadi di sini dikatakan rumahku itu di surga. Lagu sekolah minggu juga mengatakan demikian. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di surga. Kalau di bahasa Batak dikatakan sabulo, kampung halaman. Itu membuat kita bersemangat. Kita akan kembali ke kampung halaman kita, dari mana kita berasal, dari surga. Itu yang membuat kita semangat. Baru-baru ini ada viral sebuah lagu. Lagunya Tanah Airku, itu teh. Oh bukan. Tanah airku tidak ku. Itu lagu lagi viral sekarang itu karena dipakai oleh pemain bola kita. Karena pemain bola kita kan banyak yang kembali ke tanah air. Katanya kalau dinyanyikan itu ada kekuatan yang membuat manusia hidup kembali. Walaupun kalah di pertandingan, tapi hidup dalam kepercayaan. Bayangkan saja sebuah lagu.
Tanah air kita di mana? Tanah air kita adalah di surga. Itu yang membuat kita walaupun kalah, kita percaya bahwa tanah air kita adalah di surga yang kekal, bukan di dunia ini, sehingga kita bisa melewati segala penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan dunia ini. Jangan gelisah hatimu, jangan takut, supaya kita bisa bertahan. 1 masa, 2 masa katanya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita teruji dalam iman, dan itu akan kita menangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kamu sendiri yang melawannya. Kamu harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, turunlah seorang anak manusia menghampiri kekekalan itu, dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kerajaan selama-lamanya. Itu yang bersama dengan kita untuk memenangkannya. Apalagi itu terbukti di akhir tahun gerejawi ini. Kita juga bisa bersama berkumpul untuk salah satunya bersyukur karena Tuhan menemani kita 1 tahun gerejawi penuh 2024. Walaupun tadi kita sedikit sedih, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah mengingatkan kita akan akhir hidup kita. Dan kemana tujuan akhir hidupmu? Di dunia inikah engkau tinggal atau kau ikut dengan Allah dalam kekekalan? Itu yang diingatkan di ujung tahun gereja ini. Di samping kita bersuka cita, mungkin kita sedih mengingat saudara-saudara kita yang telah meninggal terdahulu bersama-sama dengan kita. Orang tua kita yang kita sayangi, mereka sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita yang masih hidup ini yang berjuang sekarang, sehingga kita mengenang akan kita juga akan mati dan kembali ke kampung halaman yang saya katakan tadi. Dan kita bersyukur karena Allah kita itu Maha Kasih, yang masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Masih bisa kita berkumpul. Itu rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau berikan. Kalau bahasa Bataknya dikatakan tiki parasian. Diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada kehendak dan juga rencananya, dan tidak mengikat hidup terhadap dunia ini. Masih ada kesempatan hari ini, akhir tahun gereja ini. Apakah engkau bertobat atau tidak bertobat? Apakah engkau masih terikat dengan dunia ini atau hidup di dalam iman? Kalau orang Batak, kalau dikatakan ada orang mati, langsung berpikir demikian. Orang mati berarti dagingnya jadi tanah, napasnya jadi angin, rohnya jadi hantu. Itu kalau orang Batak. Jadi banyak hantu di orang Batak. Begu, ada begu ganjang, ada begu nur-nur, ada begu watuk, ada banyaklah begu. Ya, banyak. Kalau di orang Kristen tidak. Ya. Rohnya kembali kepada yang punya, yaitu Tuhan Allah. Allah yang memilikinya. Nanti akan dikumpulkan bersama-sama dalam kehidupan yang kekal. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Dan dalam waktu itu bagi orang yang percaya ada penghiburan. Jadi ketika Anda bersedih, ada penghiburan. Ketika Anda takut, ada kekuatan. Ketika Anda hilang harapan, maka pengharapan masih ada di dalam Allah kita, dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita lihat secara rohani, sehingga di akhir tahun gereja ini kita akan memulai kembali. Ini yang dikatakan akhir dari awal, awal dari akhir. Kita mengakhirinya masuk kepada kehidupan yang baru, yaitu dalam iman, mempersiapkan
diri kita dan pengharapan kita yang hidup. Pengharapan yang hidup dan juga hidup dalam pengharapan. Kita mulai lagi kembali kepada masa depan yang lebih baik. 2025 ada rencana Tuhan yang terbaik, dan Allah menjadikan itu adalah untuk sesuatu yang baik. Jadi ini paling baik waktunya. Biasanya orang bertobat itu milih-milih waktu ya. Ada orang bertobat waktu ulang tahun. Aku bertobat tunggu ulang tahun lah, kelamaan nanti itu. Ada orang bertobat waktu apa ya? Waktu apa orang bertobat? Waktu kematian Tuhan Yesus, dia bertobat di situ. Ini waktu yang paling baik, akhir ya. Akhir. Bagaimana kita akan memulainya? Di awal tahun gerejawi. Masih ikutkah kesalahan-kesalahan, dosa-dosamu yang lalu kau bawa ke tahun gerejawi yang baru ini, atau engkau dapat tinggalkan dan dari semua pengalaman hidupmu pembelajaranlah dari Tuhan untuk hidup secara rohani. Kuasa Tuhan yang perkasa mengalahkan segala dosa dan juga pelanggaran kita. Ingat, kasih Allah lebih besar daripada dosamu. Kasih Allah lebih besar daripada pelanggaran. Kesempatan masih dia berikan di akhir tahun gereja ini. Dia memilih orang-orang yang percaya, memeteraikannya, merencanakan hal yang lebih baik ke depannya, dan memperkuat imannya dalam penghiburan, dalam iman, dan juga di dalam kasih. Kita percaya Allah benar dalam segala rencananya, sekalipun kita menghadapi berbagai macam bentuk kehidupan penderitaan fisik, psikis, tapi kita bisa bersukacita memuji Tuhan karena firman-Nya menguatkan kita hari ini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Adil, dan juga pada akhirnya kita akan menang dan juga hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Itulah yang harus kita lakukan. Ingat, supaya namamu tertulis di surga. Berbahagialah orang apabila namanya tertulis di surga. Dan itu harus terbukti di dunia ini, teruji di dunia ini. Jangan nanti nama kita tertulis di surga, terhapus jadinya, gara-gara kita tidak setia. Ingatlah namamu tertulis di surga, dan bersukacitalah karena itu. Tetaplah setia pada imanmu agar namamu tetap tertulis di surga. Tuhan memberkati mengakhiri tahun ini. Tuhan juga menemani untuk mengawali tahun yang baru, dan semua orang bersukacita dalam kesetiaan, menang menghadapi berbagai macam penderitaan dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam kekekalan, kami bersyukur Tuhan, di hari ini, di saat ini, di akhir tahun gerejawi ini, Engkau masih memberikan kesempatan kami bersamamu dalam firman-Mu yang mengingatkan kami akan akhir hidup kami, akhir perjuangan kami, agar kami setia sampai pada akhirnya. Kami tidak terikat dengan dunia ini, tapi nama kami telah tertulis di surga. Engkau ingin kami bersamamu dalam kekekalan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menemani kami untuk masuk ke awal tahun gerejawi. Agar kami bersukacita Tuhan, berpengharapan dalam penantian, dan juga hidup setia dalam iman. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam penderitaan, kuatkan Tuhan. Dalam sakit penyakit, Engkau yang menghibur dan juga yang menyembuhkan. Biarlah kami memenangkan segala ujian ini, agar kami tidak dikalahkan oleh dunia ini. Kami serahkan hidup kami,
seluruh keluarga kami, orang-orang yang percaya, seluruh jemaat-Mu, dan orang-orang yang belum percaya Tuhan, Engkau tetap yang memanggil dan mempersatukan, agar kami semuanya hidup dalam kehendak-Mu dan masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam kegelisahan kami, dalam ketakutan kami, dalam kelemahan, dalam kekhawatiran kami. Bimbing kami Tuhan kepada rencana dan kehendak-Mu. Biarlah kami menang bersama-Mu, dan juga kami tetap hidup dalam firman dan keselamatan dan kehendak-Mu. Sempurnakan Tuhan segala doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.